Saya Supli, anggota DPRD fraksi PKS, menyampaikan permohonan maaf baik kepada TGB pribadi maupun seluruh keluarga maupun seluruh abiturien anggota yang jangan merusak kehormatan orang, mengumpat, menghujat, memfitnah, menggibah, tidak usah. Jangan sampai karena perbedaan pilihan politik lantas menjadi pemicu rusaknya nilai kerukunan dan kedamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, polemik pernyataan bakal capres yang diusung oleh Koalisi Perubahan Anies Baswedan di acara Milad PKS yang ke-21 di Istora Senayan pada hari Sabtu 20 Mei 2023 yang lalu, yang membandingkan pembangunan infrastruktur jalan pada masa SBY dan Presiden Jokowi tampaknya terus memanas. Karena dinilai tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ulama karismatik Dr. TGB Muhammad Zainul Majdi atau yang akrab disapa dengan Tuan Guru Bajang alias TGB pun ikut bereaksi. Ketua Umum Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah alias NWDI itu mengingatkan agar Anies bersikap fair dengan menyatakan bahwa selama 9 tahun memerintah terhitung hingga akhir 2022, Presiden Jokowi telah membangun jalan desa lebih dari 316.000 km yang tidak terbangun pada pemerintahan masa sebelumnya. Nah, pernyataan Tuan Guru Bajang yang dimaksudkan untuk mengoreksi data yang dibaca secara salah oleh Anies Baswedan itu tampaknya membuat kader PKS yang juga Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Ahmad Supli, meradang. Ia menyebut Tuan Guru Bajangan bersekutu dengan iblis, tak butuh waktu lama Allah meruntuhkan. Kita tunggu waktu permintaan maafannya atau kan terbalik ucapannya yang tidak valid alias ngibul tersebut. Nah, akibat pernyataannya yang diduga kuat mengandung unsur pencemaran nama baik tersebut, akhirnya Ahmad Supli pun dilaporkan ke Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat alias Polda NTB meskipun telah meminta maaf. terkait dengan video yang beredar. Pertama, karena kami sudah menghapus itu, pertama mohon supaya tidak di-share kembali, apalagi ditambah narasi-narasi yang membuat kita jadi lebih gaduh gitu. Nah, saya dari awal sudah sampaikan, begitu diingatkan oleh admin saya langsung menghapus dan kemudian langsung meminta maaf pada saat itu. Tapi ketika pelunggu semua hadir dari semua unsur di sini, melalui ini saya Supli, anggota DPRD fraksi PKS, menyampaikan permohonan maaf baik kepada TGB pribadi maupun seluruh keluarga maupun seluruh abiturien anggota yang ada di mana saja berada gitu ya. Jadi yang sekali lagi pernyataan maaf ini menjadi bagian dari cara kita bermuamalah gitu ya, bersilaturahim sesama gitu. Jadi apa yang terjadi kemarin semata-mata insiden, tidak ada desain, tidak ada niat, tidak ada hal-hal yang tersembunyi di balik itu gitu ya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, saya juga heran. Kenapa kader PKS lagi? Belum lama ini seorang anggota DPR dari fraksi PKS kabarnya juga telah diciduk
oleh aparat yang berwajib atas dugaan melakukan kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT yang diduga kuat telah melakukan hubungan seksual tak wajar terhadap istri keduanya. Nah, kader PKS yang menduduki jabatan prestisius sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Lombok Tengah pun ternyata juga harus berurusan dengan hukum. Sebagai wakil rakyat di NTB, tentu Ahmad Supri sangat paham dan sangat mengenal siapa sosok Tuan Guru Bajang itu. Seorang ulama karismatik yang sangat disegani karena keluasan wawasan keilmuannya. Jangan sampai karena sahabat politik yang tak ingin bakal capres jagoannya dikritik, lantas bisa demikian mudah melontarkan pernyataan yang bisa membuat dirinya harus berhadapan dengan hukum. Padahal dalam sebuah ceramahnya, Tuan Guru Bajang pun dengan penuh kearifan, dengan penuh fatsun politik memberikan pesan tegas. Jangan sampai kita membiasakan diri untuk menyerang dan merusak kehormatan orang lain. Ya, apalagi masa sekarang ini hati-hati ya. Ya, masa sekarang ini kan masa apalagi istilahnya ya di negara demokrasi seperti Indonesia ini kan ada namanya masa politik. Jangan merusak kehormatan orang, mengumpat, menghujat, memfitnah, menggibah, enggak usah. Dalam Al-Hujurat itu 2 ayat Allah panjang lebar menyebut 7 perkara ya. Ya. Dari mulai su'uzon, kemudian layashor, layas as-sukhriyah, layashor qaumun min qaumin, at-tanabuz bil alqab, al-lamzu. Ya. Tanabuz bil alqab, al-lamzu, kemudian al-ghibah, itu ada 7 kalau tidak salah. Itu semua menyangkut kehormatan. Jadi jaga kehormatan masing-masing dan jangan merusak ya kehormatan orang. Nah, apa yang disampaikan oleh Tuan Guru Bajang saya kira sudah sangat tepat. Tahun politik memang merupakan masa-masa yang sangat rawan. Demi sahabat politik, lantas kita dengan mudah menyerang pihak lain hanya karena perbedaan pilihan politik. Negara kita yang sudah syarat pengalaman dalam berdemokrasi, di mana setiap 5 tahun kita bersama-sama memeriahkan hajat demokrasi untuk memilih presiden dan para wakil rakyat. Jangan sampai karena perbedaan pilihan politik lantas menjadi pemicu rusaknya nilai kerukunan dan kedamaian. Kapan kita bisa bangkit dan berikhtiar bersama-sama secara guyup untuk membangun dan membesarkan negeri ini kalau setiap 5 tahun kita mesti harus bertengkar dan bermusuhan hanya karena perbedaan pilihan politik. Insiden yang menimpa kader PKS Ahmad Supri tentu tidak akan terjadi kalau kita sama-sama menghargai perbedaan pendapat. Kalau memang data koreksi yang disampaikan oleh Tuan Guru Bajang itu salah, ya hendaknya dibalas dengan menggunakan data yang dianggap benar menurut versinya. Jangan hanya karena berada di pihak yang berseberangan atau berbeda dalam pilihan politik, lantas mengumbar caci maki dan tuduhan tanpa bukti. Selain bertentangan dengan norma hukum, agama, kesusilaan dan kesopanan, caci maki dan tuduhan tanpa bukti justru malah menimbulkan kegaduhan baru, bahkan semakin memanas dan tidak kunjung selesai. Terkait kasus Ahmad Supri yang sudah dilaporkan ke aparat kepolisian, menurut hemat saya, kalau sudah ada permohonan maaf tentu saja perlu diterima dengan penuh kelapangan dada. Namun agar supremasi hukum di negeri ini bisa berjalan dengan baik, ada baiknya meskipun permohonan maaf itu sudah diterima, proses hukum tetap jalan terus. Tujuannya apa? Agar mampu memberikan kepastian hukum dan mampu memberikan efek jera sehingga bisa menjadi pendidikan politik dan hukum yang mencerahkan buat seluruh rakyat Indonesia. Agar tidak gampang mencela, mencaci maki, melemparkan tuduhan tanpa bukti kepada sesamanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.